Selamat datang di Buka Aja Ramalan, tempat di mana ramalan bukan sekadar manis di bibir, tapi juga bisa bikin kamu nyengir, nyesek, dan mikir keras. Hari ini, kita bakal bahas satu sio yang sering dipuja karena kepintarannya, tapi diam-diam punya jurus licik setajam belati. Sio tikus. Mereka itu lincah, licin, dan kalau udah main akal, siap-siap aja kamu jadi korban strategi halus tapi menyakitkan. Tapi tenang, ini bukan fitnah. Ini fakta yang dibungkus dengan bumbu pedas khas Buka Aja Ramalan. Siap-siap kuping panas, hati geli, dan mungkin kamu akan sadar, selama ini ternyata kamu dikelabui tikus. Tapi jangan baper duluan, langsung aja kita kupas tuntas di segmen sadis lucu kali ini. Sio tikus, licik, licin, lincah, penuh akal bulus, dan hebatnya lagi. Mereka selalu ngeles. Sio tikus itu ibarat kombinasi antara detektif licik, politisi licin, sama pemain sinetron yang tahu cara bikin drama. Dari luar, mereka tampak bersahaja, sopan, dan seperti nggak bisa nyakitin lalat. Tapi di balik tatapan polos itu tersembunyi otak yang kerja 25 jam sehari buat nyusun strategi dan mengatur langkah-langkah manipulatif tingkat dewa. Tikus ini bukan tipe yang teriak-teriak minta perhatian. Mereka nggak perlu spotlight. Mereka cukup duduk manis, pasang tampang kalem, dan diam-diam ngatur situasi supaya mereka yang untung paling akhir. Licik? Sudah pasti. Licin? Kayak belut mandi oli. Lincah? Coba deh kejar tikus yang lagi kabur bawa rahasia orang, baru tahu rasanya dikhianati tapi nggak bisa marah karena, ya, dia terlalu lihai buat ditangkap basah. Mari kita bahas dari sisi kejiwaan dulu. Tikus punya otak strategis yang bekerja non-stop. Mereka peka terhadap peluang, cepat membaca situasi, dan sangat sadar akan siapa yang bisa dijadikan jembatan kesuksesan. Kalau kamu adalah teman yang rajin, cerdas, dan punya koneksi, tikus bakal lengket kayak perangko. Tapi kalau kamu mulai merepotkan atau sudah tidak berguna lagi, tikus akan mundur perlahan dengan alasan yang terdengar masuk akal, padahal itu semua cuma bagian dari proses eliminasi. Sio tikus itu oportunis sejati. Mereka bisa jadi teman baik selama kamu menguntungkan. Tapi jangan harap loyalitas dari mereka kalau situasi berubah. Di dunia bisnis, tikus bisa jadi rekan kerja yang jenius, tapi juga bisa jadi musuh paling berbahaya. Mereka tahu cara bermain cantik, nggak kelihatan jahat, tapi dampaknya bisa bikin kamu kehabisan napas dan tabungan sekaligus. Masuk ke dunia percintaan. Wah, tikus ini aktor utama dalam drama asmara. Mereka tahu cara bikin pasangan merasa spesial, diperhatikan, dan dicintai. Tapi di balik semua itu, mereka juga punya plan B yang selalu siap dijalankan. Kalau hubungan mulai hambar, tikus bukan tipe yang langsung ngajak diskusi. Mereka lebih suka diam-diam survei pasar dulu, cari siapa yang bisa dijadikan pelampiasan atau cadangan. Dan yang bikin sakit hati, mereka jago banget bikin alasan. Kita butuh waktu masing-masing, katanya. Tapi 2 hari kemudian, kamu lihat dia upload story dinner romantis bareng orang lain. Bukan main. Kalau tikus selingkuh, mereka bisa bikin kamu yang merasa bersalah. Gila nggak tuh? Kamu yang ditusuk dari belakang, tapi kamu juga yang minta maaf. Karena tikus itu punya kemampuan komunikasi tingkat psikolog, mereka tahu celah emosi kamu, dan mereka tahu kapan harus jadi korban supaya kamu merasa jahat. Sakitnya tuh di situ. Dalam pertemanan, tikus bukan tipe yang frontal. Mereka lebih suka main bisik-bisik. Kalau ada konflik, mereka nggak akan maju jadi penengah. Mereka akan jadi pengamat yang memberikan komentar toksik secara halus, lalu menunggu pihak lain bertengkar. Mereka bakal bilang, aku sih netral ya, tapi kemarin aku dengar si A ngomong gitu loh, lalu boom. Drama pecah, dan tikus tinggal nonton dari jauh sambil makan popcorn. Yang paling ngeselin dari sio tikus adalah kemampuan mereka untuk selalu lolos dari masalah. Serius. Bahkan ketika mereka jelas-jelas yang bikin onar, mereka bisa nyusun narasi sedemikian rupa sampai semua orang yakin bahwa mereka cuma korban keadaan. Ini bukan karena mereka punya ilmu hitam, tapi karena mereka tahu cara mengelola opini. Mereka kayak influencer yang tahu cara ngeles dengan gaya elegan. Bukan aku yang mulai.
Aku cuma berusaha bantu. Aku nggak tahu itu bakal jadi kayak gitu. Padahal semua sudah direncanakan dari awal, dari A sampai Z, tinggal kamu aja yang nggak sadar udah jadi pion di papan catur mereka. Tikus juga susah banget dipegang ucapannya. Hari ini ngomong A, besok udah ngomong B, dan kalau ditanya, mereka bakal bilang, itu konteksnya beda. Wajah mereka datar, seakan nggak ada rasa bersalah. Dan parahnya, mereka bisa membuat kamu merasa berlebihan karena mengungkit kesalahan yang menurut mereka sudah selesai. Dalam dunia kerja, tikus sering jadi favorit atasan karena kelihatannya rajin, gesit, dan bisa diandalkan. Tapi teman sekantor tahu, tikus itu jago cari muka dan gak segan-segan menjual teman kalau bisa bikin mereka naik jabatan. Mereka tahu cara bersikap manis di depan atasan dan pura-pura peduli di depan tim. Tapi begitu ada peluang buat promosi, mereka bakal pasang strategi politik yang lebih rumit dari sinetron kejar tayang. Di media sosial, sio tikus ini kayak motivator. Postingan mereka penuh kutipan bijak, penuh cinta, dan penuh kesan positif. Tapi coba kamu lihat DM-nya, isinya bisa beda 180 derajat. Mereka bisa flirt ke 2 atau 3 orang sekaligus sambil bilang, kamu satu-satunya. Hadeh, ini bukan tikus lagi, ini bunglon digital. Tapi satu hal yang perlu diakui, sio tikus itu cerdas dan adaptif. Mereka bisa bertahan dalam kondisi apapun, dan mereka tahu cara keluar dari masalah yang bahkan belum muncul. Mereka itu kombinasi unik antara dalang wayang dan pemain catur. Tapi cerdas tanpa hati-hati bisa berbahaya. Apalagi kalau kecerdasan itu dipakai buat manipulasi dan penguasaan situasi demi kepentingan pribadi. Kalau kamu berteman dengan sio tikus, waspada, itu wajib. Kalau kamu pacaran dengan sio tikus, jangan terlalu cepat percaya. Dan kalau kamu bekerja dengan sio tikus, selalu pastikan kamu punya bukti tertulis, karena mereka bisa putar balik fakta dalam satu kedipan mata. Apakah semua sio tikus jahat? Tentu enggak. Tapi, kalau kamu merasa tersindir, bisa jadi kamu pernah pakai taktik licik itu. Dan kalau kamu sampai tersinggung berat, ya mungkin kamu memang tikus dengan skill ngeles level master. Akhir kata, buat para tikus di luar sana, terima kasih ya, sudah membuat dunia ini lebih berwarna, walau kadang warnanya abu-abu gelap dan bikin orang pusing 7 keliling. Teruslah lincah, tapi tolong sedikit aja kurangi akal bulusnya. Dunia udah cukup rumit tanpa ditambah plot twist dari kalian. Itulah dia ulasan tajam dan penuh bumbu micin soal sio tikus, makhluk lincah yang selalu punya 1000 cara buat selamat dari drama yang mereka ciptakan sendiri. Kalau kamu merasa tersindir, jangan buru-buru ngamuk. Bisa jadi kamu cuma kena pantulan kaca dari sifat yang sering kamu sembunyikan. Tapi kalau kamu ketawa sambil nyengir, selamat, kamu baru aja nonton cermin berbicara. Jangan lupa, dunia ini bukan cuma panggung sandiwara, tapi juga arena tikus-tikusan. Jadi, sebelum kamu jadi korban akal bulus, mending subscribe dulu channel Buka Aja Ramalan, nyalain loncengnya, dan siap-siap buat konten berikutnya yang lebih pedas, lebih sadis, dan lebih nyentil nurani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau kamu belum keburu di ghosting sama tikus yang lagi cari mangsa baru.